Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dewi dari kelas TI 1B, NIM 21010269. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sebuah program, yaitu program untuk menambah data, menambah data di depan, menambah data di belakang, hapus data depan, hapus data belakang, hapus semua data, dan menampilkan data. Di sini saya menggunakan bahasa C++ dan software yang saya gunakan adalah C++. Baik, mari kita mulai membuat programnya. Yang pertama saya akan beri sebuah komentar, yaitu identitas saya berupa nama, kelas, dan name. Pada sebuah program, sebuah komentar itu tidak dibaca oleh program ini. Jadi, komentar itu tidak mempengaruhi ketika program itu dijalankan. Jadi, yang pertama kita akan membuat sebuah file header. Saya akan menggunakan include iostream. File ini sebuah file header untuk memanggil fungsi checkout dan check-in. Selanjutnya yaitu include stdio.h. Ini merupakan file header untuk memanggil operasi input dan output. Yang ketiga yaitu header sonio. File header ini berfungsi untuk memanggil perintah sistem CLS atau menghapus layar. Yang keempat yaitu include Windows. Ini merupakan file header untuk memanggil perintah yang ada di CMD. Kemudian using namespace. Jadi ini merupakan perintah untuk menggunakan semua kelas, file atau fungsi yang ada di namespace STD. Kemudian saya akan membuat sebuah struct dengan perintah tipe def struct yang berisikan variabel data yang bertipe data integer. Kemudian pointer yang menuju ke selanjutnya. Kemudian kita memberi nama struct-nya, yaitu dengan def. Selanjutnya kita membuat pointer untuk menunjukkan posisi pertama dan posisi terakhir. Posisi pertama dengan bintang head, dan posisi terakhir yaitu bintang file. Kemudian kita memberikan perintah void initial, yaitu sebuah perintah untuk men-setting list dalam keadaan kosong. Kemudian void insert d, yaitu perintah untuk tambah data di depan. Pada insert d ini terdapat parameter yang bertipe data integer. Selanjutnya yaitu void insert b. Ini itu perintah untuk menambah data di belakang. Dan di sini juga terdapat parameter. Mengapa terdapat parameter? Karena pada proses insert itu ada data yang ditambahkan. Kemudian void hapus d, yaitu untuk perintah menghapus data depan. Selanjutnya yaitu void hapus b, yaitu kebalikan dari hapus d, yaitu untuk menghapus data belakang. Selanjutnya yaitu void print, yaitu untuk perintah untuk menampilkan semua data. Kemudian void clear, yaitu perintah untuk menghapus semua data. Baik, ini adalah program yang pertama. Jadi pada program ini kita akan membuat tiga file program yang akan saya jadikan satu. Yang pertama ini akan saya simpan dengan nama llcht. Kemudian kita simpan. Ini apa ya? Sudah ada file ini. Simpan. Baik, kita simpan dengan nama filenya llcht.h. Kemudian kita akan membuat file yang kedua. File program yang selanjutnya yaitu pertama include llcht.h. Ini merupakan perintah untuk mengambil data yang tersimpan di file sebelumnya yang kita buat,
yaitu dengan nama file llcht.h. Selanjutnya yaitu using namespace std. Ini merupakan perintah untuk menggunakan semua file, kelas, dan fungsi yang ada di namespace std. Kemudian yang pertama yaitu void initial, yaitu inisialisasi fungsi untuk mengset bahwa tidak ada node di linked list. Selanjutnya kita deklarasikan dengan head sama dengan tail sama dengan node. Artinya itu kita itu men-setting head dan tailnya itu menuju ke nol, yang artinya bahwa link list dalam keadaan kosong. Kemudian kita cek link list dalam keadaan kosong atau tidak dengan perintah lmt. Jadi lmt ini adalah fungsi untuk mengetahui link list kosong atau tidak. Jika tail sama dengan nol, maka link list itu kosong. Jadi return 1 yaitu berarti false, berarti true, bahwa link list itu dalam keadaan kosong. Kebalikannya yaitu else, return 0, yang artinya itu false, berarti link list itu tidak dalam keadaan kosong. Selanjutnya yaitu void inserted adalah sebuah perintah untuk menambah data di depan. Kita menggunakan parameter intd. Jadi nanti itu data yang kita tambahkan itu berupa integer. Sudah kita deklarasikan node pointer, kemudian node, kita membuat node baru karena nanti ada data yang ditambahkan, maka kita membuat pointer baru dengan perintah new node. Kemudian kita mendeskripsikan baru data sama dengan date. Jadi nanti itu data yang ditambahkan itu dimasukkan ke dalam parameter date. Dengan ketika kita menambahkan data, kita itu menghubungkan baru next dengan head. Jadi ketika kita melakukan tambah data di depan, kita menggunakan pointer next-nya miliknya baru. Selanjutnya itu baru next sama dengan baru. Jadi ini adalah mendeskripsikan bahwa baru next sama dengan baru. Selanjutnya yaitu if lmt. Ini adalah fungsi untuk mengecek apakah link list dalam keadaan kosong atau tidak. Jika sama dengan 1 berarti dalam keadaan kosong atau true. Kemudian kita deklarasikan jika dalam keadaan kosong head sama dengan tail sama dengan baru. Jadi itu jika kosong berarti head tailnya adalah miliknya baru. Kemudian head next sama dengan head. Jadi jika link list itu dalam keadaan kosong, terus kita menambahkan data, maka head next-nya itu miliknya head itu sendiri. Begitu pula head tail-nya menuju ke dirinya sendiri. Gitu. Kemudian kebalikan jika link list dalam keadaan terisi, else. Dan kita deklarasikan baru next sama dengan head. Ini adalah menggabungkan antara baru dengan head menggunakan pointer next-nya miliknya baru. Kemudian head sama dengan baru. Jadi memindahkan head ke baru. Kemudian tail next sama dengan head. Ini adalah menghubungkan tail dengan head dengan menggunakan pointer next-nya miliknya si tail. Kemudian void insert b merupakan perintah untuk menambah data di belakang. Kita juga menggunakan parameter yang bertipe data integer. Kemudian kita deklarasikan node pointer temp, kemudian node baru sama dengan new node. Ini adalah deklarasi node pointer baru.
kemudian baru data sama dengan D. Jadi nanti data yang ditambahkan kita masukkan ke dalam pointer, ke dalam parameter D. Kemudian baru next sama dengan baru. Jadi mendeskripsikan baru next itu sama dengan baru. Kemudian kita cek apakah linked list dalam keadaan kosong atau tidak. Empty empty sama dengan 1 jika true, jika linked list dalam keadaan kosong. Kemudian sama dengan baru. Jadi jika linked list itu dalam keadaan kosong, maka headernya itu miliknya si baru. Kemudian hit next sama dengan hit tel next sama dengan tel. Maka jika kosong, maka simpul akan mengarah ke dirinya sendiri. Jika kita sudah menambahkan sebuah data, maka head dan tail itu mengarah ke dirinya sendiri, karena data yang terisi hanya satu. Kemudian kebalikannya yaitu jika data itu, jika linked list itu dalam keadaan terisi, maka tel next sama dengan baru. Jadi jika kita akan menambahkan data di belakang, maka kita menggunakan pointer next-nya miliknya si tel, maka tel next sama dengan baru. Kemudian tel sama dengan baru, kita memindahkan tel-nya itu di baru. Kemudian kita menghubungkan tel next dengan si hit dalam perintah tel next sama dengan baru. Jadi selanjutnya kita akan melakukan hapus depan dengan perintah void hapus D. Fungsi untuk hapus data depan tanpa menggunakan parameter karena tidak ada data yang ditambahkan. Kemudian kita cek apakah linked list itu dalam keadaan terisi atau tidak dengan lempty. Dengan lempty sama dengan 0. Berarti false, berarti linked list itu dalam keadaan terisi. Jadi jika kita dalam keadaan terisi, maka ada dua kondisi, yaitu kondisi jika datanya itu hanya satu dan lebih dari satu. Yang pertama itu untuk mengetahui data lebih dari satu atau tidak, dengan perintah if hit next tidak sama dengan real, maka artinya bahwa list tersebut terisi data lebih dari satu. Lebih dari satu, maka kita terasihkan note hapus sama dengan hit. Maka kita mengganti nama hitnya itu dengan hapus. Kemudian kita pindahkan hit ke hit next. Kemudian kita hubungkan antara tel dengan hit dengan perintah tel next sama dengan hit. Dan kita lakukan delete hapus. Selanjutnya yaitu else untuk kebalikan bahwa list itu dalam keadaan kosong. Kita hubungkan antara hit sama dengan tel sama dengan null, yang artinya selanjutnya itu else, yaitu kebalikan dari data itu terisi lebih dari satu atau tidak. Berarti kalau else itu data itu hanya satu, hanya terisi satu, maka kita menggunakan perintah hit sama dengan tel sama dengan null. Jadi jika datanya itu terisi dengan satu, maka untuk menghapusnya hanya dengan perintah hit tel sama dengan null, maka data itu akan terhapus. Kemudian yaitu untuk perintah untuk else.
Else jika list itu dalam keadaan kosong, maka checkout list kosong. Jadi jika dalam keadaan kosong itu tidak ada data yang kita hapus, maka kita tampilkan list kosong. Selanjutnya yaitu void hapus belakang, hapus B. Itu perintah untuk hapus data belakang. Pertama, kita cek apakah list itu dalam keadaan kosong atau tidak. Dengan lmt sama dengan 0, maka artinya false, berarti data itu tidak kosong. Yang selanjutnya kita cek dengan cara if head tidak sama dengan tile, maka ini adalah perintah untuk mengecek data yang ada satu atau lebih dari satu. Kemudian temp sama dengan ini. Ini adalah not pointer temp. Kemudian not hapus sama dengan temp. Maka kita mengganti nama cadangan. Maka kita mengganti nama tile menjadi hapus. Kemudian while temp next tidak sama dengan tile. Kemudian temp sama dengan temp next. Jadi saya setting temp sama dengan temp yang mengarah ke next. Kemudian tile sama dengan temp. Kemudian temp next sama dengan head. Kemudian delete hapus. Kemudian else yaitu untuk data. Kemudian untuk else yaitu kebalikan jika data itu hanya terisi satu. Maka kita hubungkan head sama dengan tile sama dengan no. Maka dengan begitu list tersebut akan kosong atau data yang hanya satu itu akan terhapus. Kemudian jika else kebalikan jika list itu dalam keadaan kosong, maka checkout list kosong. Maka jika list itu dalam keadaan kosong, maka tidak ada data yang kita hapus, maka kita tampilkan list kosong. Selanjutnya void print, yaitu perintah untuk menampilkan data. Kita deklarasikan dengan temp sama dengan head. Maka not pointer temp mengarah ke head. Selanjutnya kita cek apakah list itu kosong atau tidak. Dengan perintah lmt sama dengan 0, maka list itu kemudian do checkout temp data. Ini adalah perintah untuk menampilkan data yang berada pada linked list. Next. Proses pencarian data dengan temp sama dengan temp yang terus berlanjut dengan field next. Well, temp tidak sama dengan head, maka linked list itu dalam keadaan kosong. Maka else checkout list kosong. Jadi jika list itu dalam keadaan kosong, maka kita menampilkan list kosong, berarti tidak ada data yang kita cetak. Selanjutnya yaitu perintah untuk membersihkan layar atau dengan perintah void clear. Sama kita deklarasikan temp sama dengan head. Hapus.
kemudian will, time next sama dengan head. Ini tuh pointer text tuh mengarah ke head. Kemudian hapus sama dengan time sama dengan hapus sama dengan time, kemudian time sama dengan time next. Untuk terus mencari node yang ingin dihapus digunakan file next, kemudian delete hapus. Menghapus variabel hapus dengan menggunakan perintah delete. Selanjutnya head sama dengan tail sama dengan null, untuk mencari apakah benar sudah tidak ada data yang tersisa. Baik, kita telah membuat file yang akan kita save dengan nama llcht.cpp. Kita simpan. Ya, kita akan membuat file ketiga, yaitu file yang akan kita simpan dengan nama file main llcht.cpp. Baik, kita mulai. Yang pertama include std. Jadi ini merupakan file header untuk operasi pembanding dan operasi konversi. Selanjutnya yaitu include llcht.cpp. Jadi ini adalah perintah untuk memanggil data yang tersimpan di file sebelumnya dengan nama llcht.cpp. Kemudian using namespace std, yaitu perintah untuk menggunakan semua file dan kelas dan file dan kelas dan fungsi yang terdapat di namespace std. Kemudian kita main, yaitu ini adalah perintah tanda bahwa ini adalah menu yang akan kita baca. Selanjutnya yaitu main. Ini adalah menu initial, yaitu perintah untuk memberikan nilai awal. Char jawab. Ini variabel jawab yang menggunakan tipe data char. Kemudian int nopil. Ini adalah variabel nopil yang bertipe data integer. Kemudian di sini juga ada variabel data yang bertipe data integer juga. Kemudian di sini kita akan melakukan perulangan do while, digunakan untuk membuat perulangan yang mengeksekusi pernyataan tersebut bernilai false. Kemudian sistem CLS. Sistem CLS yaitu fungsi untuk membersihkan layar. Checkout pilihan menu SLL check dengan head dan tail. Jadi nanti itu akan menampilkan output pilihan menu SLLC dengan head dan tail. Kemudian checkout satu, kita akan membuat pilihan menunya. Jadi nanti itu ini yang akan ditampilkan di outputnya. Tambahkan data di depan. Kemudian checkout menu yang kedua, yaitu tambahkan data di belakang. Kemudian checkout hapus data depan. Kemudian checkout hapus data belakang. Selanjutnya yaitu checkout. Dan yang kelima yaitu hapus semua data. Kemudian yang kelima checkout tampilkan data.
Jadi ini merupakan tampilan output. Jadi nanti kita itu diminta untuk memilih salah satu menu di sini. Maaf, ini harusnya 5. Ini 6. Kemudian check-in nopil. Jadi nanti kita itu diminta untuk menginputkan pilihan yang akan disimpan di variabel data, di variabel nopil. Kemudian if nopil sama dengan 1. Sama dengan 1. Nopil sama dengan 2. Maka ini adalah jika jika nopil yang kita inputkan adalah 1 atau 2. Maka checkout masukkan database. Jadi jika kita memilih menu nomor 1 atau 2, maka kita program ini akan menampilkan output masukkan data list. Kemudian kita diminta untuk memasukkan datanya, dan data tersebut akan disimpan ke dalam variabel data. Kemudian if nopil sama dengan kemudian jika nopilnya itu 1, maka akan ada proses insert D. Maka kita memanggil insert D, di mana merupakan perintah untuk menambah data di head atau menambah data di belakang, di depan. Kemudian else yaitu kebalikan, else if yaitu nopil sama dengan 2. Jadi jika kita memilih pilihannya itu menunya nomor 2, maka kita akan memanggil perintah insert B atau tambah data di belakang. Kemudian else if nopil sama dengan 3. Selanjutnya yaitu else if jika nopil yang kita pilih itu menu nomor 3, maka program akan memanggil perintah hapus D, yaitu hapus depan. Kemudian else if yaitu nopil 4, maka program akan memanggil perintah hapus belakang. Kemudian else if nopil nomor 5, maka data akan memanggil fungsi clear. Kemudian else if untuk nopil sama dengan 6, maka program ini akan menampilkan checkout tampilan data seperti ini. Kemudian akan memanggil jadi jika nopil yang kita pilih itu 6, maka program akan checkout tampilan data. Kemudian
memanggil perintah print atau perintah menampilkan data. Kemudian cout ingin kembali ke menu. Jadi nanti program akan menampilkan output ingin kembali ke menu. Kemudian kita diminta untuk menginputkan Y atau N. Kemudian check in jawab. Jadi kita nanti itu diminta untuk menginputkan jawaban yang akan disimpan ke dalam variabel jawab. Selanjutnya, while jawab sama dengan Y atau jawab sama dengan Y besar. Ini merupakan perulangan jika jawaban Y atau Y besar, maka mengulang program ke menu awal, kemudian catch. Catch yaitu perintah untuk membaca sebuah karakter. Baik, kita telah selesai membuat file yang ketiga, kemudian kita simpan dengan nama baik, kemudian kita simpan dengan nama main llc ht.cppek. Kita simpan. Kemudian kita coba untuk menjalankan tom compile. Baik, kemudian kita akan mencoba mengcompile dan menjalankan program yang barusan kita buat. Kita tunggu sampai ini program yang telah kita jalankan. Kita di sini ada pilihan menu, yaitu menu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang pertama kita akan coba nomor 1. Nah, kita diminta untuk memasukkan data list misal 17. Maka data 17 telah dimasukkan. Kemudian kita diberi pertanyaan untuk kembali ke menu. Kita jawab ya. Maka kita coba menu nomor 3, hapus data depan. Maka di sini data yang telah kita masukkan telah dihapus, maka kita tampilkan list kosong. Kemudian kita coba nomor 2, kita masukkan 17. Kemudian kita lanjutkan ke pilihan menu nomor 4. Maka list kosong karena tadi data yang kita masukkan telah kita hapus. Kemudian kita coba nomor 1, 17. Kemudian Y. Kita coba nomor 2, masukkan 17. Y. Kemudian kita coba tampilkan data. Maka ada data 17 dan 17. Kemudian kita coba menu nomor 5, hapus data semuanya. Maka outputnya list kosong karena semua data telah dihapus. Kemudian kita coba, maka program telah berakhir. Jadi demikian cara membuat program tambah data di depan, belakang, hapus depan, hapus belakang, serta hapus semua data dan tampilkan semua data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.